warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dosen Mustaqim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih IAIN Salatiga, kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkanlah kami dari kelompok 12 yang dimana di sini kami akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang istihsan. Adapun saya di sini tidak sendiri, ada rekan saya yaitu yang pertama Saudari Wafid Nurziatatul Rahmah, yang kedua Saudari Titi Sekarningrum, dan yang ketiga saya sendiri atas nama Mahfud Saifuddin. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari bersama-sama kita saksikan, kita dengarkan sedikit pemaparan tentang istihsan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Wafid Nurziatatul Rahmah akan menerangkan tentang pengertian istihsan. Istihsan secara bahasa sendiri berasal dari kata hasan, yakni bagus. Dan secara bahasa juga bentukan mustaq dari al-hasan, yang baik dari sesuatu. Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Dan ini bisa bersifat lahiriah maupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Sedangkan istihsan menurut istilah adalah berpindahnya dari sesuatu hukum yang sudah diberikan kepada bandingannya ke hukum yang lain lantaran adanya suatu sebab yang dipandangnya lebih kuat atau lebih baik. Dengan demikian, istihsan adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan kias nyata kepada kias hafi, atau dari dalil huli kepada hukum tahsis lantaran adanya dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pemikirannya dan mementingkan berpindahnya hukum. Oleh sebab itu, jika ditemukannya kejadian atau status hukum tidak ada, maka penyelesaiannya harus menggunakan dua sisi kontradiktif. Dan kehujahan istihsan itu, menurut pandangan Imam Syafi'i, istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam beristimbatil hukm. Oleh karena itu, beliau berkata yang artinya siapa saja yang menetapkan hukum dengan dasar istihsan berarti dia telah membuat hukum syariah yang baru. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tersebut itu juga mempunyai dasaran, yaitu menurut Surat Al-Qiyamah ayat 36, ayah sabul insanu ayyutraka sudah, yang artinya apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Dan dalam ayat ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa Allah tidak membiarkan begitu saja manusia dengan sia-sia, tetapi Allah memerintahkan sesuatu kepadanya dan melarang sesuatu, bahkan menjelaskan kedudukan perintah dan larangan tersebut melalui ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi dan Qot'i. Dan juga Imam Syafi'i juga berpendapat seperti itu menurut dasaran tindakan Rasulullah sendiri yang tidak pernah memberi fatwa dengan menggunakan dasar istihsan, sebab semua perkataan beliau menggunakan wahyu. Contoh, Nabi dulu itu pernah ditanya seorang laki-laki yang melihar istrinya dengan ungkapan, bagiku menunggumu seperti punggung ibuku. Pada saat itu beliau tidak mau menjawab, bahkan beliau menunggu waktunya turun. Akhirnya turunlah wahyu di dalam surat Al-Mujadalah yang menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pada waktu itu Rasulullah sama sekali tidak pernah beristihsan, bahkan Rasulullah sendiri pun menunggu wahyu itu datang. Tetapi Imam Al-Maidi Syafi'iyah dan Ibnu Hajib Malikiyah dan Hambiliyah berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan sebagai hujah dalam berhukum, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan kembali menjelaskan
tentang kehujahan istihsan dan contoh aplikasinya dalam poin yang ketiga, yaitu pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Beliau berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan hukum syara. Alasannya adalah sebagai berikut. Di sini ada firman Allah surat Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi wattabi'u ahsana ma anzila ilaikum mir rabbikum, yang artinya dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk selalu mengikuti segala sesuatu yang bernilai lebih baik menurut Al-Quran. Sebab anjuran dalam ayat ini bersifat perintah atau amar, dan perintah menunjukkan wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, istihsan dapat dijadikan sebagai hujah dalam beristimbatil hukum al-syar'i. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi istihsan dan contohnya. Istihsan dapat dilihat dari dua sisi yang masing-masing sisi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama dilihat dari sisi hubungan antara qiyas dan istihsan. Dari sisi istihsan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, qiyas jali. Qiyas ini terbagi menjadi dua, yaitu qiyas bi'al taksir dan qiyas yang secara lahirinya lemah. Lalu yang kedua ada istihsan. Istihsan ini terbagi menjadi dua, yaitu istihsan bi'al taksir atau efek penetapan hukum, yaitu istihsan dengan efek penetapan hukum yang lebih kuat sekalipun tersembunyi. Yang kedua, istihsan yang secara lahiriah terlihat efek penetapan hukumnya sekalipun jika dicermati ditemukan sisi ketidakabsahan yang tersembunyi. Jika efek penetapan hukum qiyas yang sangat kuat, maka yang harus diprioritaskan adalah istihsan. Bagian pertama dari istihsan yang harus diprioritaskan ketimbang ke bagian pertama dari qiyas, seperti contohnya yaitu kasus air sisa minuman burung buas seperti elang dan raja wali. Nah, dalam menentukan hukum status kesucian air tersebut ditemukan kontradiksi antara qiyas dan istihsan. Di sini qiyasnya adalah air tersebut najis. Analoginya pada air sisa minuman binatang buas seperti serigala atau semacamnya, sebab fokus penetapan status kesucian air tersebut adalah daging tubuhnya. Sedang daging burung buas dan binatang buas adalah haram. Karena itu sisa air minumnya berstatus najis sebab bercampurnya air liur yang keluar dari tubuh yang najis. Sedangkan ilatnya adalah keharaman mengkonsumsi keduanya. Lalu istihsannya dalam kasus ini yaitu air tersebut suci. Analoginya pada air minuman manusia, karena keduanya tidak boleh dimakan dagingnya. Sedangkan ilatnya adalah minumnya burung melalui paruhnya, dan paruh adalah tulang yang sifatnya kering dan suci. Sedang binatang buas menggunakan lidah yang basah dan bercampur dengan liur yang keluar dari tubuh yang najis, sehingga air sisa minumnya yang berstatus najis. Lalu bagian kedua dari qiyas harus diprioritaskan atas bagian kedua dari istihsan. Di sini contoh kasusnya adalah kasus sujud tilawah di tengah-tengah bacaan Al-Quran dalam sholat. Nah, dalam menentukan status boleh tidaknya setelah bacaan Al-Quran di dalam sholat dilaksanakan dengan ruku, ditemukan adanya kontradiksi antara qiyas dan istihsan. Qiyasnya di sini adalah sujud tilawah dilakukan dengan ruku, dengan niat sujud, sebab tujuan utama sujud adalah mengekspresikan pengagungan, sedangkan istihsannya yaitu harus dilaksanakan dengan sujud. Analoginya pada sujud dalam salat yang tidak dapat diganti dengan ruku. Tujuan utama diperintahkan sujud tilawah dalam salat adalah ekspresi pengagungan sebagai suatu bentuk peribadatan dalam wujud ruku dalam salat. Sedang di luar salat tetap harus dilaksanakan sebagaimana biasa, yaitu dengan cara sujud. Dengan demikian, sujud tilawah seperti ini merupakan penerapan qiyas yang harus diprioritaskan ketimbang penerapan istihsan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya mengenai klasifikasi istihsan dan contohnya, di mana istihsan dapat dilihat dari dua sisi,
Yang satu dilihat dari sisi hubungan antara qiyas dan ihtisan, dan yang kedua dilihat dari sisi pengambilan dalilnya. Tentang dilihat dari sisi hubungan antara qiyas dan ihtisan, tentu saja sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, maka di sini saya akan menjelaskan yang dilihat dari sisi pengambilan dalilnya. Hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang satu, istihsan bil al-qiyas al-kafi, dan yang kedua, istihsan bi al-nas. Istihsan bi al-qiyas al-kafi yaitu hukum melalui penelitian. Karena dalam kasus ini ditemukan dua dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, yang masing-masing dalil mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Lalu penentuan hukumnya harus melalui pentarjihan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan persoalan tersebut, lantaran memiliki dampak penetapan hukum atau taksir yang lebih kuat. Jika demikian, maka ihtisan mengambil jalan memprioritaskan qiyas khafi berdasarkan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Sebagai contoh di sini wakaf tanah pertanian. Dalam teori ihtisan, yang dimaksud dengan wakaf adalah pemanfaatan sebidang tanah yang diwakafkan ke pihak penerima dengan cara memenangkan atau mengutamakan ketentuan hukum yang ada pada qiyas khafi atau yang tidak jelas, dengan meninggalkan ketentuan hukum yang ada pada qiyas jali atau jelas. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalil qiyas khafi. Wakaf tanah pertanian tersebut dikiaskan pada masalah sewa-menyewa, sebab tujuannya sama, yaitu mengambil kemanfaatan tanah pertanian, termasuk di dalamnya adalah hak pengairan dan lalu lintas, sekalipun kedua hal tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam transaksi. Dan yang kedua, dalam qiyas jali, wakaf dikiaskan dengan masalah jual beli, sebab tujuannya sama, yaitu mengeluarkan hak milik atas barang dari pemiliknya dalam aturan jual beli tanah pertanian. Hak pengairan dan lalu lintas tidak termasuk di dalamnya, sehingga kedua hak tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akad atau transaksi. Yang selanjutnya adalah istihsan bi al-nas. Apa itu? Yaitu berpindahnya penetapan hukum dari suatu penetapan hukum berdasarkan pada prinsip dari universal yang sudah ditangkap oleh dalil yang cakupannya kuli, lantaran secara spesifik atau juz'iyah terdapat nas, baik Al-Quran maupun hadis, yang menyalahi kaidah umum tersebut. Jika demikian, maka ihtisan mengambil jalan memprioritaskan ketetapan hukum spesifik atau juz'iyah daripada hukum kuli atau universal berdasarkan dalil. Sebagai contoh, 1. Ihtisan dengan Al-Quran, yaitu kasusnya kasus wasiat kepada ahli waris. Kiasnya di sini menetapkan status kebolehan wasiat. Nah, di sini kaidah umumnya, secara wasiat tidak boleh, sebab dalam berpuasa terdapat unsur pengalihan hak milik setelah status kepemilikannya hilang. Nah, adapun ihtisannya, kaidah umum mengalami pengecualian dengan adanya nas Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang bunyinya mim ba'di wasiyati yusi biha audain, yang artinya pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang telah dia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Yang pertama tadi itu penjelasan tentang ihtisan dengan Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu ihtisan dengan hadis, yaitu kasus lupanya orang yang berpuasa makan dan minum. Nah, di sini kiasnya menetapkan batal, karena dalam kaidah umum memutuskan bahwa orang puasa yang makan dan minum sekalipun lupa tetap batal puasanya. Adapun ihtisan menetapkan tidak batal, sebab
Kaidah umum mengalami pengecualian berdasarkan nas hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala aw syariba nasian fala yudfir fa innama huwa rizqun razaqahullah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang minum karena lupa, maka puasanya tidak batal, sebab ini merupakan rizki yang dianugerahkan Allah untuknya. Dari hadis Tirmidzi. Dan yang ketiga, ihtisan bi al-ijma'. Apa itu? Yaitu fatwa sahabat tentang suatu hukum dalam kasus-kasus kontemporer yang secara lahiriah bertentangan dengan hasil penetapan kias atau kaidah kulli, atau memang mereka bersikap tidak mengingkarinya jika hal tersebut dilakukan oleh publik. Sebagai contoh, kasus kontrak kerja pertukaran barang dengan imbalan jasa. Di sini kiasnya menjelaskan bahwa menetapkan tidak sah, sebab objek kontrakannya atau maqbud alaih saat itu tidak ada. Dan di sini istihsannya menetapkan sah, sebab hal tersebut sudah berlaku dan diperbolehkan oleh publik. Dan dari masa ke masa mereka sudah biasa melakukannya tanpa ada pengingkaran dari para ahli hukum Islam. Penerapan hukum seperti itu sudah bisa dianggap sebagai sehingga penerapan kias diabaikan karena adanya faktor pemenuhan kebutuhan publik terhadap praktek-praktek transaksi seperti itu. Dan yang keempat, istihsan bi al-daruri. Apa itu? Yaitu penerapan dalil nas atau kaidah umum akan dipastikan berdampak munculnya kesulitan, dan untuk menghilangkannya yang diperlukan pengecualian berdasarkan darurat. Sebagai contoh, kasus pencucian sumur atau kamar mandi yang terkena najis dengan menguras sebagian atau keseluruhan air. Di sini kiasnya tentu saja menetapkan tidak dapat disucikan dengan cara menguras sebagian atau keseluruhan air, sebab mengeluarkan sebagian tidak bisa mempengaruhi terhadap kesucian air yang tersisa. Sedang menguras keseluruhan belum bisa menjadikan sucinya air yang terus memancarkan dari sumber mata air. Dan di sini istihsannya menentukan bisa menjadi suci dengan cara menguras airnya sampai pada batas tertentu sesuai dengan jenis dan besar kecilnya sumur atau kamar mandi tersebut. Dan yang kelima, istihsan fi al-masluhah, yaitu penerapan dalil nas atau kaidah umum akan berakibat munculnya kerugian atau masfadah atau tidak tercapainya kemaslahatan yang sudah menjadi tujuannya. Untuk menghilangkannya dipakai oleh istihsan dengan memperlakukan hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan. Di sini contoh kasusnya, kasus pemberian zakat pada Bani Hashim, garis keturunan Rasulullah SAW. Kiasnya tentu saja menentukan tidak boleh berdasarkan dari nas atau kaidah umum yang menyatakan bahwa Nabi beserta keluarganya haram menerima harta zakat, yaitu pada hadis innala tahillu lana as-shadaqah, yang artinya sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami, yaitu Rasulullah dan keluarganya. Adapun istihsannya menentukan boleh dengan melihat adanya situasi dan kondisi saat itu, yaitu yang pertama, keluarga beliau saat itu sering sekali mengalami penganiayaan dari rezim penguasa. Yang kedua, hak 4% saat itu tidak pernah diterima dan tidak pernah diberikan. Adapun yang keenam ataupun yang terakhir adalah istihsan bi al-uruf, yaitu penerapan kias atau kaidah kuli berdasarkan tradisi yang sudah berlaku secara umum, seperti kasus jasa penyediaan toilet atau kamar mandi kecil
ada kepastian berapa lama dari berapa banyak air yang dipergunakan dengan imbalan pembayaran tarif yang telah ditentukan. Dan ketentuan ini sudah berlangsung lama dari masa ke masa dan tidak ada seorang pun ahli hukum Islam yang mengingkarinya. Itulah sedikit kelanjutan pemaparan tentang ihtisan. Baiklah para teman-teman yang saya banggakan dan para pemirsa semua, itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami tentang penjelasan istihsan. Saya perwakilan dari kelompok pamit undur diri, kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.